Assalamualaikum semuanya, kali ini saya akan menceritakan tugas saya yaitu mengidentifikasi pencegahan kecelakaan kerja di area konstruksi. Sebelum itu saya ingin memperkenalkan diri, saya nama. Saya Keisha Farabi dengan NIM 220.211.045. Baik, saya akan menjelaskan bagaimana tugas saya kecelakaan kerja di sektor konstruksi merupakan masalah serius yang dapat mengakibatkan cedera fisik, kerugian material, atau bahkan kematian. Data Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) dan Organisasi Buruh Internasional (ILO) menunjukkan bahwa sektor konstruksi memiliki tingkat kecelakaan kerja yang lebih tinggi dibandingkan sektor lain. Oleh karena itu, implementasi program kesehatan dan keselamatan kerja (K3) yang baik di area konstruksi sangat penting untuk mengurangi resiko tersebut dan meningkatkan keselamatan kerja. Faktor penyebab kecelakaan kerja di konstruksi 1. Faktor manusia, kurangnya pengetahuan dan pelatihan. K3, pekerja yang tidak terlatih tentang prosedur keselamatan atau penggunaan alat pelindung diri (APD) lebih rentan terhadap kecelakaan. Kelalaian dan kelelahan. Kelelahan akibat jam kerja yang panjang dan kurangnya waktu istirahat seringkali menyebabkan kelalaian yang meningkatkan risiko kecelakaan. 2. Faktor lingkungan, kondisi cuaca yang buruk. Kerja di luar ruangan dengan cuaca ekstrem seperti hujan, angin kencang, atau panas berlebih meningkatkan potensi kecelakaan. Kondisi tempat kerja yang tidak aman, tanah longsor, tumpukan material yang tidak stabil, serta lantai atau tangga yang licin bisa menjadi penyebab utama kecelakaan. 3. Faktor peralatan alat yang tidak terawat atau rusak. Penggunaan alat atau mesin yang tidak terpelihara dengan baik dapat menyebabkan kecelakaan karena kerusakan atau malfungsi saat digunakan. Langkah-langkah pencegahan kecelakaan kerja di konstruksi 1. Perencanaan dan penyusunan prosedur. K3, rencana K3 yang komprehensif. Setiap proyek konstruksi harus memiliki dokumen K3 yang jelas dan lengkap. Rencana ini mencakup prosedur keselamatan dari awal hingga akhir proyek, termasuk penanganan keadaan darurat. 2. Pelatihan dan penyuluhan. K3 untuk semua pekerja. Pelatihan K3 dasar. Memberikan pelatihan dasar K3 bagi seluruh pekerja mengenai prosedur keselamatan yang harus diikuti di lokasi konstruksi. Pelatihan khusus untuk pekerjaan berisiko tinggi. Pekerja yang terlibat dalam pekerjaan berisiko tinggi seperti pengoperasian alat berat, pengelasan, atau pekerjaan di ketinggian harus mendapatkan pelatihan khusus sesuai dengan bidangnya. 3. Pengawasan dan inspeksi. K3 secara rutin inspeksi alat dan mesin, melakukan pemeriksaan secara rutin terhadap alat dan mesin yang digunakan dalam proyek konstruksi untuk memastikan bahwa peralatan dalam kondisi baik dan aman digunakan. Pengawasan lapangan. Pengawasan yang intensif dan rutin dari tim K3 untuk memastikan bahwa prosedur keselamatan diikuti oleh pekerja dan bahwa kondisi lingkungan kerja aman. 4. Penyediaan dan penggunaan alat pelindung diri APD. Kewajiban penggunaan APD. Pekerja harus menggunakan APD sesuai dengan jenis pekerjaan yang dilakukan, seperti helm, sepatu keselamatan, sarung tangan, masker, pelindung telinga, pelindung mata, dan pelindung tubuh. Pemeriksaan dan penggantian APD. Alat pelindung diri yang sudah rusak atau tidak sesuai standar harus diganti untuk memastikan pekerja terlindungi dengan baik. 5. Perawatan dan pemeliharaan peralatan kerja. Pemeliharaan preventif. Menyusun jadwal pemeliharaan preventif untuk semua alat berat dan peralatan kerja yang digunakan di lokasi konstruksi. Ini termasuk pemeriksaan kondisi alat, penggantian suku cadang yang sudah aus, dan pengujian fungsionalitas alat secara berkala. 6. Manajemen kelelahan dan stres kerja. Jadwal kerja yang teratur. Menetapkan jam kerja yang wajar dan memberikan waktu istirahat yang cukup. Mengatur rotasi pekerja untuk menghindari kelelahan berlebihan. Penyediaan fasilitas kesehatan. Menyediakan fasilitas kesehatan di lokasi konstruksi seperti tempat istirahat, ruang medis, dan akses mudah ke bantuan medis jika diperlukan. 7. Pencegahan kecelakaan akibat faktor lingkungan. Pengaturan keamanan di lokasi kerja. Memastikan lokasi kerja bebas dari halangan seperti kabel atau benda-benda tajam yang bisa membahayakan pekerja. Perbaikan infrastruktur. Mengupayakan perbaikan infrastruktur seperti tangga, scaffolding, dan jalan setapak yang digunakan pekerja agar lebih aman. Kesimpulan, pencegahan kecelakaan kerja di sektor konstruksi memerlukan pendekatan yang holistik dan disiplin yang melibatkan perencanaan yang matang, pelatihan yang memadai, penggunaan alat pelindung diri, serta pengawasan yang ketat. Penerapan langkah-langkah K3 secara tepat dapat menurunkan angka kecelakaan kerja, meningkatkan produktivitas, dan menciptakan lingkungan kerja yang aman bagi pekerja. Terima kasih sudah menonton sampai habis, lebih dan kurang saya mohon maaf. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.